Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Oke teman-teman, kita kembali lagi dalam pembahasan di karantina oleh pemerintah di rumah dengan tingkat kejenuhan kebosanan. Ternyata ibu satu ini mengisi waktunya dengan menjalankan hobi yang lagi-lagi saya rewind lagi dari saya sendiri, kalau jalanin cukup berat ya, tetapi ya dengan penjelasan yang gamblang tadi rasanya bisa sebenarnya kita jalankan. Oke, kita masuk sekarang kan bukan saja apa yang dikerjakan oleh Ibu Kristi tentu saja secara pribadi gitu ya, pasti ada komunikasi. Selama di rumah itu ada komunikasi, khususnya dalam rangka peduli ya, peduli terhadap dampak daripada COVID-19 ini. Dampak itu teman-teman mungkin tahu bukan saja dalam soal pencegahan penyakit, tetapi juga terkait dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi mungkin Ibu Kristi bisa bercerita dengan beliau punya beberapa komunitas dalam menjalankan kepedulian ini dalam masa COVID-19 atau PSBB atau karantina di rumah yang sudah dihimbau pemerintah. Mungkin Ibu Kristi bisa cerita tentang hal ini biar dibagikan selain hobi-hobi tadi. Ada beberapa komunitas saya yang aku lakukan itu berhubungan dengan disabilitas ya, dengan kepedulian yang sangat sering kita kerjasama adalah dengan Precious One. Precious One itu suatu bukan komunitas, yayasan sebenarnya. Yayasan itu namanya Yayasan Karya Insani. Itu membawahi pekerja disabilitas rungu yang tidak bisa mendengar. Mereka bekerja di Precious One di satu workshop untuk menghasilkan karya dan itu dijual. Nah, itu saya sering kerjasama dengan beliau, dengan mereka untuk penjualan mereka. Biasanya terakhir kemarin di pameran di Central Park, saya buka lapak khusus untuk dia, hasilnya lumayan sampai puluhan juta. Juga 2 tahun lalu di Basura sama. Nah, ini dalam rangka sekarang ini COVID, kami nggak ketemu tapi ngobrol di WA. Jadi mereka berusaha untuk anak-anak teman-teman disabilitas itu tetap bekerja. Tapi dari mana? Karena nggak ada penjualan, dan kita pun mereka pengurus Precious One pun agak susah untuk memasarkan. Jadi apa yang dia lakukan, dan nggak bisa untuk seperti biasa kan, nggak boleh deket-deketan. Jadi setiap hari cuma hanya 5 orang saja yang bekerja. Berarti kan menurun drastis. Bagaimana caranya supaya mereka tetap bekerja adalah mereka akhirnya diminta untuk membuat, karena sekarang puasa, diminta untuk mendesain, bikin sajadah. Nah, sajadahnya waktu itu saya nggak ngeh banget ketika saya di telepon si pengurus, Bu Kristi, beli dong sajadah. Buat apa? Saya kan tidak melakukan itu. Enggak. Ibu Kristi beli, nanti saya bagikan untuk pada mereka-mereka yang, atau terserah ibu mau kasih ke siapa, nanti saya akan kirim. Ibu nggak usah kemana-mana. Baru ngeh. Jadi saya beli untuk mereka kerja,
dan itu dibagiin orang lain, jadi kayak efek domino. Nah itu saya senang banget karena saya tetap bisa berbagi, walaupun saya tidak harus keluar rumah, cuman transfer saja, dan dijahit oleh tunarungu, terus nanti dibagiin oleh pengurus. Jadi saya sudah kirim, beberapa sudah dikirim, nggak kenal tapi ojol, dia pulang kasih satu ojol tukang sapu atau penjual takjil. Nah itu dengan terus dia juga kerjasama dengan ada tunarungu bisa yang lain itu kayak jamuan, minuman jamu itu dikemas, dijual, saya beli 10% untuk disabilitas gitu. Jadi kami sering kerjasama seperti itu. Ini salah satunya. Terus juga ada RHIA itu Rumah Harapan Indonesia, itu menampung anak-anak cacat yang dari seluruh Indonesia, dari luar pulau, yang anaknya tuh sakit dan selalu di rumah sakit RSCM. Nah, anaknya masih kecil dan memang tidak bisa apa-apa karena memang cacat. Tapi orang tuanya yang mendampingi anak-anak itu ditampung ada dalam satu rumah namanya Rumah Harapan Indonesia, Mbak Mika, dan itu biasanya ibunya tuh bikin sesuatu, makanan kayak dijual kayak, dan untuk sekarang ini dia bikin face shield untuk dikirim ke beberapa rumah sakit, walaupun cuma sekedarnya, tapi itu kan tetap berbagi, dan kita membantu dengan memberikan dana untuk mereka bikin face shield itu gitu. Terus dari yayasan tempat saya bekerja pun sama, jadi itu minta tolong untuk kita menyumbang charity dengan dana, dan itu dibelikan APD masker untuk dikirim ke rumah sakit. Ya, sementara itu yang saya lakukan selama ini. Gitu. Ya, jadi ternyata bukan saja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang susah tadi, tapi kepedulian terhadap dampak dari COVID ini juga Ibu Titi ini terlibat. Ukurannya kita hanya Tuhan yang bisa melihat, tetapi panggilan hati itu yang kita bisa memberikan penghargaan. Saya rasa juga mungkin teman-teman lain di rumah melakukan hal yang sama atau dengan cara yang lain. Tapi pembahasan kita dari awal sudah ada 3 hal. Satu, ada 2 intinya, yaitu satu adalah apa yang dilakukan di rumah sudah terjawab tadi. Kedua, tidak hanya diam dalam melihat dampak daripada COVID-19 terlibat. Ini salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan selama waktu kita di rumah agar bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bagi orang lain, bagi banyak orang. Entah mungkin sampai kapan, kalau mungkin sampai 3 bulan lagi karyanya tambah banyak lagi. Mudah-mudahan kepeduliannya tambah tinggi lagi buat masyarakat, dan tentu saja harapan doa buat masyarakat ya. Nah, oke, nanti kita masuk lagi Bu Kristi dalam segmen berikutnya, kita agak spesifik kepada keluarga, gitu ya. Kalau kita bilang masalah sekarang ini. Jadi kita break sebentar, kita akan lanjut untuk berbicara tentang seputar keluarga. Oke, kita break sebentar, Bu Kristi, teman-teman yang lain, kita akan lanjutkan ke part berikutnya. Oke teman-teman, kita kembali lagi dalam obrolan ngapain di rumah aja bersama Ibu Kristi. Tentu saja kita
tadi dari sisi kita mungkin tidak ngapain aja gitu. Tapi kan dia juga memiliki keluarga, minimal keluarga di Jakarta, sanak saudara, tentu kakak adik yang jauh, gitu juga dengan anak saudara wayang yang ada di Jepang. Semua sehat keluarga? Amin, sehat semuanya. Ya, semuanya sehat ya. Oke, puji syukur. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan tadi, untuk di Jakarta, rumah Jakarta, tentu saja dengan pembatasan yang luar biasa ini, untuk pemenuhan kesehatan sendiri, untuk Ibu, Eyang, atau Denny sendiri, Ya. gimana? Jadi kalau aku di sini sudah 41 hari ya. Ibu tuh kelihatan senang banget karena nggak pernah setiap hari di rumah. Aku di rumah kan. Kalau aku sendiri keluar dari rumah cuma setiap 2 minggu, cuma 1 jam ke ATM untuk bayar-bayar, 2 ke minimart untuk cari makanan yang ada di sana. Karena kan kalau di Carrefour kan semua lengkap. Di sini kan nggak ada ayam, nggak ada ini, nggak ada, tapi yang ada aja deh. Terus nggak setiap hari sih ada tukang sayur. Jadi ibu yang masak itu seperti biasa. Terus anak saya tuh kan kerja di bagian farmasi, dimana dia berhubungan juga dengan COVID juga kan, dengan vitamin. Jadi dia tetap kerja walaupun tidak setiap hari. Dia kerja di rumah, sibuk dengan dia kan promosi barang yang baru. Terus setiap berapa hari sekali dia ke kantor, tapi sore, mulai jam 4 sampai jam 6 mungkin ya, gitu. Ya, si Denis. Terus adiknya yang di Jepang sama. Jadi ternyata Tokyo pun nggak tahu apakah namanya no lockdown atau PSBB, tapi dia tidak boleh masuk ke Tokyo. Dia kan tinggal di Chiba. Padahal dia punya kelas untuk kuliah tentang modeling di Shibuya. Teman-temannya masih bisa kuliah, tapi karena rumahnya dekat. Tapi dia kan di Chiba tadi, jadi nggak bisa ke sana. Terus dia kerjanya di Shinjuku, di hotel pun nggak bisa karena memang nggak bisa ke Tokyo. Dan dia bisa kerja di Sevel di dekat rumahnya. Itu dia tetap kerja sampai pagi karena di Tokyo nggak bisa. Terus di rumah dia masak. Jadi ini juga jadi punya kemampuan baru untuk bisa memasak. Di foto tuh cantik banget. Aku bilang, ya rasanya enak banget ya. Oke, jadi sudah ada satu kemampuan baru gara-gara ini. Adik saya yang satu di Amerika, kan Amerika lagi parah. Jadi sama keadaannya dengan Jakarta, udah mulai kesusahan makanan, tapi puji Tuhan semua masih ada di rumah. Tapi entah ya, semoga tidak seperti itu deh. Jadi memang kita tetap komunikasi dengan WA, telepon, baik-baik saja. Adik saya yang di Bali, mereka sama Bali, tapi Bali lebih longgar ya. Dia tetap bisa kemana-mana beli makanan, dan karena mereka berhubungan dengan kuliner, mereka bikin yang baru-baru terus dijual. Ketika saya mau pesan udah kirim uang untuk bakso goreng, nggak bisa dikirim. Kenapa? Karena pesawatnya nggak terbang ke Jakarta. Jadi dia jualan di Bali. Tapi dari COVID pun dia justru menghasilkan uang. Artinya puji Tuhan, keluarga saya, keluarga inti saya semua baik-baik saja. Amin. Oke, ini sekalian untuk segmen penutup itu ya, bagian penutup. Bagaimana saya mau mendengarkan langsung supporting doa ibu untuk banyak pihak yang berjuang di depan, mereka yang sakit, dan sekalian untuk memotivasi mereka yang mungkin saat ini merasa suntuk, merasa depresi yang ada di rumah. Silakan Bu. Oke, kalau kita bicara untuk yang sakit ya, saya
saya selalu berdoa yang semua yang terbaik. Ya, yang jelas jangan ngeyel lah, karena kalau memang pemerintah menetapkan begini, lakukan, karena itu yang terbaik untuk kita. Jadi ya, yang sudah memang sakit ya semoga cepat sembuh pasti. Untuk teman-teman garda depan medis, di mana saya juga banyak teman di sana, saya ngerti banget apa yang mereka rasakan. Saya tahu mereka cerita tentang dia pakai APD setiap hari dan sampai menahan pipis, nggak bisa makan karena begitu dibuka dia kan sudah susah untuk sudah terinfeksi, jadi dia harus pakai seharian. Bayangkan kalau aku nggak bisa, aku beser. Jadi buat saya mereka tuh luar biasa. Semoga semua dilindungi Tuhan gitu, semoga, dan saya yakin mereka akan lakukan yang terbaik. Untuk teman-teman yang seperti saya yang sangat bosan di rumah, itu jangan putus asa, karena percaya deh, kita masih lama loh seperti ini. Kalau saya baca di mana-mana, entah itu benar atau tidak, tapi kemungkinan besar adalah sampai akhir tahun untuk seluruh dunia. Jadi berarti masih lama. Jadi kita harus berpikir apa yang kita bisa lakukan selama kita di karantina, isolasi pribadi. Saya tuh sehari-hari tuh di kamar loh, nggak ketemu orang. Stres, depresi, ya bukan depresi ya bikin bagaimana supaya kita happy. Jadi berusahalah apa yang kita bisa, apa yang kita punya di rumah, jangan yang kita nggak punya, yang ada di rumah, lakukan. Apa ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong. Apakah kalian bisa masak, foto, siapa tuh bisa dijual, terus atau ngosek-ngosek tanah, bikin pot-pot kayak ibu saya, terus itu bisa dijual, atau apalah, membaca, mungkin baca yang saya nggak tahu deh, apapun. Saya nggak bisa ngomong apa karena saya bisa melakukan apa yang saya bisa, kalian bisa melakukan apa yang kalian bisa. Saya percaya semuanya ini ada maksud Tuhan, jadi lakukan yang terbaik lah. Jangan sampai depresi, karena mulai dari sekarang ini sampai 22 Mei besok pun kita sudah mulai depresi. Kalau dengar masih 22 hari lagi loh. Padahal mungkin acara masalah ini ada sampai akhir tahun. Bayangkan masih setengah tahun lebih, ya kan? Itu. So harapannya tetap semangat, tetap bisa berkreasi, sabar, berdoa juga tentu saja. Pasti kita harus berusaha, percaya, lakukan aja dan bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur dengan keadaan ini, itu depresi. Karena ada teman saya yang benar-benar sampai berkeluh kesah bolak-balik di WA, minta telepon, bilang saya nggak mau telepon kalau dengar beluk kesah kan nggak enak ya, mendingan WA. Jadi artinya banyak beberapa teman saya itu begitu, dan benar-benar kayak mungkin kalau sampai 22 hari lagi dia sudah mati. Artinya cobalah kita coba untuk apa yang kita bisa lakukan. Bayangkan saja sampai akhir tahun misalnya terjadi, bikin list apa yang kita mau lakukan. Ya apapun, saya nggak bisa ngomong karena saya pun yang kata kamu saya sangat kreatif, tapi ketika mendengar akhir tahun juga bingung harus bagaimana, ya kan? Tapi percaya deh, kalau kita tetap melakukan, menjalankan setiap hari itu dengan happy, kita bisa melakukan. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Kristi. Sharingnya udah bagus banget. Kita nanti temanya di rumah saja bersama Ibu Kristi. Judulnya nanti karena partnya ada beberapa part, judulnya mungkin berbeda-beda. Mudah-mudahan ini nanti segera bisa dipublish supaya bisa menjadi satu cerita, motivasi, inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih Bu Kristi atas waktunya. Tetap sehat,
Salam buat keluarga. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19.